Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Nam Budaya, Rahayu. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari yang namanya COVID-19, dan mari kita berdoa semoga COVID-19 cepat bisa teratasi. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya adalah Niputu Erinawati dan saya mengajar di SMP Negeri 1 Tabanan, Bali. Dan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang pengetahuan yang baru saja saya dapatkan beberapa waktu lalu tentang Assessment Kompetensi Minimum atau AKM. Jadi semoga apa yang nanti saya bagi bisa bermanfaat buat kita semua demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan assessment kompetensi minimum, ada baiknya kita melihat sedikit tentang yang namanya assessment nasional, karena assessment nasional itu sangat erat kaitannya dengan AKM atau assessment kompetensi minimum. Baik Bapak Ibu, asesmen nasional itu muncul dari sebuah kebijakan Merdeka Belajar pertama oleh Kemendikbud Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri, di mana kebijakan itu meniadakan ujian nasional dan memberlakukan asesmen nasional. Jadi ada satu kebijakan kemarin yang baru dikeluarkan dari Kemendikbud, yaitu karena ujian nasional dianggap tidak relevan, maka akhirnya diberlakukanlah asesmen nasional. Jadi apa sebenarnya manfaatnya? Jadi manfaatnya itu menjadi potret kualitas pembelajaran, kemudian menjadi umpan balik kualitas pembelajaran, dan juga sebagai dasar penyusunan program. Berbeda dengan ujian nasional, jadi asesmen nasional ini tidak mempengaruhi kelulusan. Kalau kemarin ujian nasional itu mempengaruhi kelulusan, namun asesmen nasional tidak mempengaruhi kelulusan, namun dia menjadi dasar untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi intinya asesmen nasional itu dilakukan untuk melihat sampai di mana kualitas pembelajaran kita, dan kemudian apabila ada permasalahan itu akan diperbaiki dalam proses pembelajaran. Jadi baik Bapak Ibu, itu tentang asesmen nasional. Kemudian apa saja cakupan dari asesmen nasional itu? Yang pertama yang akan kita pelajari sekarang itu adalah AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Kemudian yang kedua itu adalah survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan diteskan atau dicari informasinya dalam asesmen nasional, yaitu AKM, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Jadi dalam AKM itu berfungsi untuk mengukur capaian siswa dari segi kognitif atau pengetahuan. Jadi dalam AKM inilah kita akan melihat sampai di mana keberhasilan siswa untuk mengetahui, untuk mendapatkan pengetahuan selama dalam proses pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Kemudian survei karakter. Jadi dengan survei karakter ini kita melihat kualitas karakter siswa yang sudah mereka kuasai selama proses pembelajaran. Ada 6 sebenarnya yang kita inginkan siswa untuk menguasainya, yaitu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Semua ini diajarkan dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah pembelajaran sehingga siswa akan menguasai ini. Jadi ada kegiatan yang bisa mengembangkan sikap-sikap ini pada siswa dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, kemudian untuk survei lingkungan belajar, ini adalah survei
yang mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Contohnya, apakah jumlah guru sudah memadai, apakah jumlah buku memadai, atau jumlah elektronik seperti laptop atau LCD atau apapun yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Demikian juga lingkungan sekitar, apakah mendukung proses pembelajaran atau malah mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu yang akan itu adalah cakupan dari asesmen nasional. Bapak Ibu ada 3 AKM untuk pengetahuan, kemudian karakter dan juga lingkungan. Jadi itu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang siapa sasaran AKM? Kalau dulu dalam ujian nasional itu sasarannya adalah kelas akhir yaitu kelas 6 untuk SD, kelas 9 untuk SMP dan kelas 12 untuk SMA. Itu untuk ujian nasional. Tetapi untuk AKM sasarannya tidak berada pada tidak pada kelas akhir tetapi kelas menengah. Seperti kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Kenapa AKM itu diberikan kepada siswa di kelas menengah, bukan di kelas akhir? Tujuannya adalah apabila nanti hasil yang didapatkan belum memuaskan atau masih perlu perbaikan, jadi mereka masih memiliki waktu setidaknya 1 tahun untuk memperbaiki sehingga mencapai hasil yang maksimal. Itu tujuannya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang cakupan soal AKM itu apa saja? Yang pertama itu adalah literasi. Kemudian yang kedua itu adalah numerasi. Literasi dan numerasi. Kalau dulu mungkin literasi ada dalam pelajaran bahasa, numerasi ada dalam pelajaran matematika. Namun sekarang literasi dan numerasi itu akan ada pada semua mata pelajaran. Akan diajarkan pada semua mata pelajaran. Jadi literasi dan numerasi ini akan digunakan untuk menguasai mata pelajaran yang lain juga. Apa itu numerasi? Jadi numerasi itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi itu untuk kemampuan literasi. Jadi literasi itu adalah alat untuk menguasai bidang-bidang lain juga. Nanti untuk literasi akan diajarkan juga dalam matematika, mungkin untuk soal-soalnya berbentuk literasi, berbentuk bacaan. Demikian juga untuk PKN. Jadi semua mata pelajaran akan membiasakan siswa untuk membaca. Jadi yang harus dilakukan adalah membuat suasana atau proses pembelajaran yang memaksa atau sedikit memaksa siswa untuk melakukan literasi. Tidak hanya membaca, mungkin bisa menonton video atau mengamati lingkungan ataupun hal-hal lain yang bisa dilakukan sehingga siswa mendapatkan informasi, sehingga bisa memahami materi apapun yang dipelajari. Untuk numerasi yang dulu dalam matematika, namun sekarang juga akan dipakai dalam pelajaran yang lain, mungkin dalam bahasa juga akan dipakai. Numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi ini penting untuk diketahui bahwa proses pembelajaran itu harus dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi seperti itu. Nah, sekarang model soal AKM. Kalau dulu dalam ujian nasional itu model soalnya adalah pilihan ganda. Namun sekarang untuk soal AKM itu
Modelnya lebih bervariasi, kemudian ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada isian singkat, menjodohkan, dan juga uraian. Dan itu semua bisa nanti dilakukan dalam soal AKM. Nah, selanjutnya adalah ini yang penting, apa sih yang harus dilakukan guru untuk mempersiapkan siswa tentang AKM ini? Baik. Jadi yang harus dilakukan guru adalah yang pertama adalah merancang pembelajaran yang melibatkan literasi dan numerasi dalam setiap materi yang diajarkan. Jadi perlu kita kembangkan sebuah proses pembelajaran yang memang mengajak siswa untuk membiasakan diri membaca atau mengamati apapun itu video, kemudian menemukan sendiri informasi. Jadi tidak harus kita suguhkan dulu, tetapi mereka dengan mengamati ataupun melihat apapun sekeliling mereka, jadi mereka bisa menemukan sendiri ilmu yang ingin mereka kuasai terkait dengan topik yang sedang diajarkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah guru harus memperbaiki proses apabila hasil belum maksimal. Jadi yang harus diperbaiki ketika AKM dilakukan, kemudian kita melihat ada hasil yang belum maksimal, jadi yang harus kita lakukan adalah memperbaiki prosesnya. Proses baik itu dari segi materi, dari segi cara, dari segi peralatan, itulah yang harus kita perbaiki sehingga setelah dilakukan perbaikan, kemudian dilakukan tes ulang itu, kemudian ada peningkatan hasil. Itu artinya proses pembelajaran kita sudah berhasil. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini saya membuat contoh soal dalam bahasa Inggris yang terkait dengan AKM. Ini masih sangat sederhana, namun sudah semoga bisa dijadikan acuan bagi Bapak Ibu dalam pelajaran apapun. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam PKN ataupun IPS, ini mungkin bisa jadi acuan. Jadi di sini saya topiknya adalah recount text yang menceritakan pengalaman. Jadi kebetulan ini pengalamannya berwisata ke Bedugul di Bali. Kemudian di sini ada berangkatnya jam 9 sampai jam 9.50. Kemudian ada harga tiket kelihatan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan. Dan terakhirnya si penulis itu merasa sangat senang ke sana sehingga dia akhirnya merencanakan untuk mengajak temannya, karena dia sudah janji untuk mentraktir temannya mengajak jalan ke Bloom Garden itu. Nah, sekarang di sini diceritakan ada tiket yang harga sekian, kemudian nanti ada makannya yang harga 25.000, kemudian ada bensin juga, kemudian dia mengajak jumlah temannya, dan pertanyaannya di bawahnya adalah kira-kira berapa nanti si penulis itu harus menyiapkan uang sehingga dia bisa mengajak semua temannya itu ke Bloom Garden. Nah, itu mungkin, anak-anak itu harus membaca berapa harga tiket, kemudian mengalihkannya, kemudian berapa harga makanannya, berapa orang yang diajak ke sana, sehingga itu memerlukan analisis. Dan itu ada matematika yang masuk ke sana. Jadi Bapak Ibu itu adalah contoh yang sangat sederhana. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih nanti akan memiliki ide-ide kreatif bagaimana cara kita mengembangkan soal AKM itu. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan kali ini tentang pelatihan yang sudah saya ikuti. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu.